Pelatih Jepang targetkan pesta gol ke gawang Vietnam. Publik Malaysia dukung kebangkitan skuad Garuda. Fakta unik usai timnas Indonesia dipermak Iran. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lebih incar Vietnam ketimbang timnas Indonesia. Pelatih Jepang targetkan pesta gol. Kabar menarik datang dari timnas Jepang yang mengejar kemenangan meyakinkan atas Vietnam di laga pertama grup D Piala Asia 2023 usai menggulung Yordania di laga uji coba. Sebagaimana diketahui dalam laga uji coba kontra Yordania, tim Samurai Biru sukses menang telak dengan skor 6-1. Sang pelatih Hajime Moriyasu mengaku kondisi timnas Jepang belum sepenuhnya 100% maksimal meski menang 5-0 atas Thailand dan 6-1 atas Yordania jelang Piala Asia 2023. Namun Moriyasu berambisi bisa meraih kemenangan telak atas Vietnam. Di pertandingan pertama melawan Vietnam, saya pikir kami harus menang melawan mereka, bahkan menang besar sebelum kami bisa memikirkan menjadi juara grup. Piala Asia adalah turnamen penting terkait perjalanan kami ke Piala Dunia, ucap Moriyasu dilansir dari media Vietnam Bong Da Plus. Lebih jauh, Moriyasu mengungkap sisi permainan timnas Jepang yang belum sempurna. Wataru Endo dan kawan-kawan disebut belum mampu mengantisipasi serangan balik dengan baik hingga akhirnya kebobolan Yordania. Tentu hal tersebut juga menjadi alarm bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang di laga terakhir Piala Asia 2023. Dengan rentetan hasil buruk di laga uji coba, skuad Garuda tentu telah mendapatkan pelajaran melawan tim berat dari Libya dan Iran. Tak bisa dipungkiri, timnas Jepang merupakan kandidat juara Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2019, Jepang gagal menjadi juara setelah dikalahkan Qatar di final. Fakta unik usai timnas Indonesia dipermak Iran. Pertama, Iran sengaja pasang 10 pemain. Iran dilaporkan sengaja bermain dengan 10 pemain di lapangan saat melawan timnas Indonesia pada akhir babak pertama. Hal tersebut dilakukan Iran untuk mengatas kemampuan timnya jika bermain dengan kondisi 10 pemain. Dikutip dari media Iran Aftab News, setelah Sayyid Majid Hosseini mengalami cedera ringan yang menyebabkan dia keluar dari lapangan, pelatih Iran Amir Galenoy tidak menurunkan pemain lain ke lapangan. Hal itu untuk memberikan tekanan lebih pada tim nasional dan mengujinya dengan satu pemain lebih sedikit. Kedua, Asnawi kembali beraksi. Menghadapi Iran, Asnawi Mangkualam kembali turun ke lapangan setelah absen 2 kali saat Indonesia beruji coba melawan Libya di Turki. Kali ini Asnawi dimasukkan oleh Sintayong pada babak kedua. Lantaran Asnawi tidak bisa diturunkan sejak menit awal, maka Astaye memutuskan menunjuk Jordi Amat sebagai kapten timnas Indonesia melawan Iran. Sintayong menjelaskan Asnawi belum dalam kondisi terbaik usai mengalami cedera. Untuk itu, laga kontra Iran menjadi ajang uji kondisi bagi mantan pemain PSM Makassar tersebut. Namun di sisi lain, Indonesia masih belum diperkuat Zain Patinama yang masih izin pulang ke Belanda guna menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ketiga, perpanjang rentetan hasil negatif timnas Indonesia. Kekalahan 0-5 dari Iran membuat timnas Indonesia mencatatkan 3 kekalahan dan 11 kebobolan dalam 8 hari. Sebelumnya, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Libya pada uji coba pertama di Turki pada 2 Januari. Kemudian Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Libya pada pertandingan uji coba kedua di Turki yang berlangsung pada 5 Januari. Rapor merah timnas Indonesia dalam uji coba tersebut harus bisa menjadi bahan pembelajaran bagi pelatih maupun pemain tim merah putih demi hasil yang memuaskan di Piala Asia 2023. Pantang hina timnas Indonesia, publik Malaysia beri dukungan penuh.
Rentetan hasil buruk timnas Indonesia turut mengundang perhatian publik tetangga Malaysia. Tak lagi berkomentar dengan nada hujatan, masyarakat rival serumpun justru memberi dukungan penuh terhadap kebangkitan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia racikan Sintayong sejak 21 Desember 2023 menggelar pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan di Turki digelar pada 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Dalam periode tersebut, timnas Indonesia melangsungkan 2 laga uji coba. Hasilnya, timnas Indonesia kalah 4-0 dan 2-1 dari Libya. Setelah itu, skuad asuhan Sintayong terbang ke Qatar untuk bersiap tampil di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebelum tampil di Piala Asia 2023, timnas Indonesia melakoni uji coba pamungkas kontra Iran pada Selasa 9 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun hasilnya, timnas Indonesia kena hajar Iran dengan skor 5-0. Menariknya, sejumlah netizen Malaysia di media sosial mencoba bersikap bijak atas rangkaian hasil buruk yang diterima timnas Indonesia. Hal itu diketahui lewat komentar yang beredar dalam akun TikTok. Kepada fans Malaysia, tolong jaga ucapan. Piala Asia sudah semakin dekat. Tidak baik kalau banyak bicara. Omong-omong, ayo bangkit lebih kuat timnas Indonesia. Tulis akun FXG NXA sembari menampilkan hasil akhir laga timnas Indonesia versus Iran. Unggahan di atas pun mendapat respon dari netizen Malaysia di media sosial. Mereka kompak tidak mau menyindir timnas Indonesia. Banyak netizen tetangga yang memilih mendukung skuad Garuda ketimbang menimpa karma di Piala Asia mendatang.